الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Mubarakah untuk memperdalami menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diselamatkan oleh Allah daripada berbagai bala bencana. Ada di berita kita malam tadi ada gempa masalah. Gempa jadi Lilianangga. Bagaimana rasanya nih? Malam banguningan loh. Sampai di Ayun betambah jenak kuring. Nah, kalau saudara-saudara kita di Sumatera mulai hari-hari yang telah lalu itu orang karena banjir bandang, pohon-pohon kayu turunan banyak yang meninggal, banyak rumah-rumah hancur, jalan hancur, jembatan hancur, rumah hanyut, sekolahan hancur. Nah, mudah-mudahan kita mendoakan di sini. Mudah-mudahan meninggal, mudahan masuk surga. Dapat musibah, mudahan diberi kesabaran. Dan mana hilang rumahnya, mudahan diganti oleh Allah SWT rumah anyar. Amin. Kita sesama muslim itu mendoakan. Menolongi kita lawan duit, ada juga menolongi lawan tenaga, kita keluar ke situ menolongi, menjauhkan kayu, ada juga mendoakan. Ini lebih dahsyat juga daripada lain-lainnya. Kita menolongi, namanya ada misalnya orang baru tolongi, kada sedikit, kada banyak sedikit, menolongi apa ngarannya sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa lanabluwannakum, dan pasti kami uji bisyai'in, dengan sedikit sesuatu, minal khawfi, daripada takut, wal ju'i, dan lapar. Takut, kita nih hidup ini kadang-kadang pernah ada sunyi daripada takut. Yang takut kita diuji Tuhan. Namanya hidup ini pasti ada ujian. Yang pertama dia Tuhan kau takut. Ya Allah, orang berjualan takut apa? Kada payu. Nah, takutan aku kada payu ya. Lalu berjual di sini kemarin macam-macam. Imbah payu takut pula. Apa takutnya? Dihitung. Kalau tidak ada berujung takut. Nah, sudah ada berujung takut pula. Kalau tidak menukar belerang harganya, nah, takut terus. Orang nambah belum kawin takut. Kalau pada kawin sekalinya kawin, alhamdulillah. Takut pulang imbah kawin, takutan pulang. Apa? Kalau pindah ke bandar, berarti aman pulang, takutan pulang. Beranak, lahir, takut pulang, takut terus. Ada aja takutnya. Minal khawf. Maka di dalam diikhlas fal ya'budu, maka hendaklah kamu menyembah Rabb hadzal bait. Fal ya'budu Rabb hadzal bait, hendaklah engkau itu menyembah ini Tuhan yang memiliki Baitullah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, yang memberi makan daripada lapar Tuhan,
dan memberi keamanan dari ketakutan. Iya, Rabbal Bait, dari Rabbal Bait, itu Allah. Itu kembali kepada Allah. Minal khawfi wal ju'i, daripada takut. Tadi kita orang kayak kita sehat, takut apa? Takut kita garing. Nah, anggap makan ini nang masin takut apa? Darah tinggi. Makan yang berlemak takut kolesterol. Nah, makan kacang kebanyakan takut asam urat. Takut harus hidup. Minal khawfi, dari takut. Orang hidup takut mati. Linabluwakum la yabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i, dan lapar. Diuji Tuhan kita ini lapar. Diuji Tuhan lapar. Apabila lapar yang tadi garing. Nah, makan ini kada, makan itu kada, hantar ini waktu garing. Diberi Tuhan lapar. Ada juga yang kada garing, bujur-bujur lapar. Nah, itu ada di saudara kita tuh di Afrika situ. Busung lapar. Kalau kita di sini alhamdulillah lah, ada lapar. Mudah-mudahan lah yang ada saudara-saudara kita di sini kelaparan. Tapi ada kita diuji juga lapar, diuji Tuhan juga lapar. Waktu puasa Ramadan, sanggup adanya berlapar. Diuji Tuhan juga karena berlapar. Inal ju'i, khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal, dan diberi Tuhan juga ujian sedikit harta. Orang rasanya sugih bangkrut, orang rasanya berduit kan berduit nanti pernah berduit. Wal anfus, dan diri manusia banyak yang mati. Itu di Sumatera atau ujian Tuhan banyak yang mati. Wassamarat, dan buah-buahan. Nah, tapi dia Tuhan wabasyiris sabirin, dan berilah kegembiraan wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Dapat musibah sabar, karena musibah itu ujian Nabi penghapus dosa. Sehingga masusuban sedikit itu pun juga ngabarnya adalah penghapus dosa. Orang kadar berdosa derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, mudahan itu menurut saudara-saudara kita di Sumatera itu siap diberi Tuhan kesabaran, ketabahan, diberi Tuhan gantian yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan menyatakan pula Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala, itu dengan katanya, ujian Syekh Salman nih, wal yulazim 'ala al-qara'idi wan nawafilir ratibati wa raq'atay wudu'i inda kulli taharatin. Artinya, dan sugiannya bagi orang yang masuk dalam khalwat. Masih lagi tentang orang yang berkhalwat. Kita nih tahu barang dahulu kayak apa orang yang berkhalwat.
siapa orang yang berkhalwat itu nggak ada orangnya, yaitu guru kita Sakumpo. Jadi itu khalwat. Bisa di sini 3 hari semalaman dulu, sehari semalaman, berarti 3 hari, berarti 3 hari kita seminggu kita. Nah setengah bulan, sebulan, terakhir 40 hari. Kayak itu orang kawat melaksanakannya. Tahu barang kita situ orang berkhalwat nena. Kita kada sanggup kita berkhalwat, ada awal kita. Nah orang-orang ini diberi Tuhan kayak itu, berdiam di dalam khalwatnya itu sehari semalam, 3 hari, seminggu, sebulan, 40 hari. Bahwa ia itu di dalam khalwatnya itu melazimkan atas berbuat sembahyang fardu yang 5, jelas saja tuh. Dan melazimkan atasnya berbuat segala sunnah yang rawatib, yang dahulu daripada segala sembahyang fardu. Sembahyangnya sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 6. Barang siapa namanya sembahyang sunat setelah maghrib 6 sama dengan ibadah 50 tahun. Badiah maghrib, sembahyang hajat, sembahyang taubat. Kadang bisa juga sembahyang badiah maghrib, sembahyang sunat biasa, namanya awalnya. Sembahyang sunat biasa 62. Mumpung awal, kayaknya ada awal namanya belum, namanya ada awal kita apakah digunakan ini disesapatakan itu sama ibadah 50 tahun sebelum isya, imba isya 4 tambah witir 1 minimal, boleh 2 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah lagi 2 7 tambah lagi 2 9 tambah lagi 2 11 boleh. Nah langsung sunatnya sebelum subuh 2, sesudah sembahyang isyraq 2, sembahyang duha 2 minimal, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Kalau hanya sembahyang 12 dibangunkan Allah SWT dari surga itu rumah. Di sini kita rumah terus, di sana di surga rumah. 1000 tahun berjalan luasnya. Bayang 12 tahun. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Itu rawatib barangnya. Itu gawian di dalam rawat itu, gawian orang ibadah kena sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang daripada segala sembahyang fardu itu, dan yang kemudian daripadanya imbas sembahyang fardu, sebelum sembahyang fardu dan sesudah sembahyang fardu, dan melazimkan berbuat sembahyang 2 rakaat pada tiap-tiap kemudian daripada mengambil air sembahyang itu juga imbah berwudu. Sembahyang ngarannya sembahyang sunat wudu. Bahwasanya Rasulullah mendengar langkah kaki Sayyidina Bilal di dalam surga. Nabi ini mendengar, jadi dikiau Sayyidina Bilal, wahai Bilal, kenapa jadi amalan ikam nih? Jadi aku mendengar adat bakas langkah batis ikam di dalam surga.
ujar Sayyidina Bilal, ulun manajimi imba berwudu itu sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Sembahyang sunat-sunat imbas mengambil air wudu sembahyang. Udah kau mamalakan nama-nama kawat kita amalakan. Ini orang nih kayak itu di dalam khalwat. Ada kita kada kawat diberi itu. Saat coba mampian masuk ke dalam khalwat bisa kesandar. Nah kasih bangunan lagi nyaman beri. Taburi kadar orang ini kada beribadah. Dan jangan dilebihi akan ibadah yang lain daripada demikian itu, melainkan membanyakkan akan zikrullah ta'ala juga. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wal yahtarij minal hawa'i fi halati khuruji ila taharati فإنه يؤثر به الضرر باعتبار وراغه. Artinya dan sugiannya ia memeliharakan tubuhnya daripada kanat angin pada ketika ia keluar daripada khalwatnya. Itu kepada tempat mengambil air sembahyang itu atau kepada tempat tandas. Tandas itu apa? Tahu nggak ya apa tandas? Tandas itu WC. Tandas mana? Kalau pian ke Malaysia itu tandas itu ya WC. Tandas. Mengambil air sembahyang itu atau kepada tempat tandas. Itu bisa. Jangan karena angin. Kenapa? Karena angin kita kenyamanan. Kayak kita nih kipas angin, nah nyamanan lah, nyaman. Orang yang lewat kena ada kipas angin. Maka bahwasanya angin itu barangkali memberi bekas akan mudarat di dalam tubuhnya dengan i'tibar kosong tubuhnya daripada sesuatu itu. Karena menyenyakan karena angin itu bisa mudarat karenanya di awal itu kosong ada makanan. Kalau kita ini hibah makanan. Kalau si orang di dalam khalwat itu kosong daripada makanan. Kalau kita kan ya karena kalau kosong kalau ada terus genjelannya. Imbas besok kan makan, kira jam 10 ada pulang nanti makan badai. Imbah johor makan nasi pulang, imbah jam 3 ada pulang, imbah asar nyanyi pulang, non stop. Imbah isya makan, imbah jam 10 makan kacang, macam-macam lah. Nah itu Tuhan telah memberi orang kayak itu di dalam awal. Jadi kan ada kawan lawan orang. فليحترز على حالة خروجه لصلاة الجمعة والجماعة من الهواء فإن فيه تشويشا عليه. Artinya dan sudiannya ia meliharakan padahal ia keluar daripada khalwatnya karena pergi sembahyang Jumat. Jadi orang sembahyang Jumat juga keluar. Tapi orang keluar itu sembahyang Jumat dan berjamaah sembahyang itu daripada terkena angin pada tubuhnya itu. Maka bahwasanya di dalam yang demikian itu barangkali membawa kepada penyakit yang menyusahkan atasnya. Jadi hati-hati orang itu tadi. Wa tarkul muhafadzati 'ala salatil jama'ati ghalaqun wa khata'un. Fa in wajada tafriqatan fi khurujihi fayanbaghi an yakuna lahu shakhsun
yusalli ma'ahu jama'atan fi khalwatihi. Artinya dan sugianya bagi orang yang masuk di dalam khalwat itu bahwa jangan ia meninggalkan sembahyang berjamaah. Karena meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu yaitu ghalat, lagi khata. Apa itu? Yakni menyalahi akan syariat. Orang ada mengatakan bahwasanya sembahyang itu fardu kifayah. Apabila di kampung itu ada dalam berjamaah sirikung, maka sekampungan berdosa. Ada dalam berjamaahnya misalnya. Subuh misalnya ada dalam berjamaahnya sirikung aja di dalam masjid. Subuh mulai ya qayyum la ilaha illa anta ahil qulub batanya ya hayyu ya qayyum ya Allah bi husni khatimah. Kita datang orang Al-Fatihah kedua dan jam kedua yang didatang juga sikungnya. Karena dari jemaahnya umum lagi ada yang datangnya kamar sidin. Maka sekampungan berdosa pada nomor 5 karena datangnya orang. Ada yang mendapat fardu kifayah. Nah jadinya sendiri ini namanya meninggalkan sembahyang berjamaah itu menyalahi syariat. Maka jika diperolehnya bercerai-cerai, hatinya di dalam keluar ia daripada khalwatnya kepada pergi sembahyang berjamaah itu, yakni jadi tiada hadir hatinya serta Allah Ta'ala, maka sugiannya ia bahwa ada baginya seseorang yang sertanya dengan dia sembahyang berjamaah kiau kurang di dalam khalwatnya kiau orang sikung untuk sembahyang berjamaah. Lamunnya pipinian, sama-sama pipinian berjamaah boleh aja. Sikung jadi imam, sikung jadi makmum. Jangan masing-masing. Kita sembahyang masing-masing aja. Oh jangan. Sikung jadi imam, sikung jadi makmum. Pipinian sama pipinian juga boleh aja imaman. Jangan masing-masing sikung di sini. Betul sembahyang. Sembahyang zuhur betul-betul kada berjamaah sini masing-masing aja dia. Ada aja yang berjamaah, ada juga dapat pahala. Ya sembahyang dua baik berjamaah dapat 27 derajat, paling kada 25. Lain kayak orang yang namanya pada hadir di masjid, dikiranya orang supaya hadir. ولا ينبغي أن يرضى بالصلاة منفردا البتة فإن ترك الجماعة يخشى عليه آفات كثيرة وقد رأينا من تشوش عقله في خلوته ولعل ذلك شؤم إصراره على ترك الجماعة. Artinya dan sugiannya ia jangan ridha dengan sembahyang sendirian sekali-kali dengan tiada berjamaah. Karena senangnya namanya luput berjamaah itu rasa sedihnya. Namanya ada berjamaah itu iya, ada makmum, ada imam, sedih padanya. Ada bersempat berjamaah. Kalau pun tak 27, sementingannya dapat namanya berjamaah 27 banyak benar gandanya. Jadi sedihnya. Maka bahwasanya dengan sebab ia meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu ditakuti atasnya dapat bala yang amat banyak. Dan sungguhnya telah kami lihat akan seorang yang berubah akalnya di dalam khalwatnya itu, dan barangkali yang demikian itu dapat celaka sebab ia meninggalkan akan sembahyang berjamaah itu. Nah, itu. Orang yang dalam khalwatnya itunya seakan-akan wajib berjamaah seakan-akannya, padahal kada. Tapi ini itu berjamaah sembahyang.
Dan lagi wallahu a'lam bishawab, dan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa itu